Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Safitri dari program studi agribisnis dengan NIM 20211010034. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PT Hafindo Pakan Optima. Untuk materi yang akan saya sampaikan, yang pertama yaitu ada profil perusahaan, yang kedua ada kerangka 6M1I, yang ketiga ada gambar kerangka atau bagian random fluctuation, yang keempat ada penentuan kategori sistem produksi, yang kelima ada tentang proses pengendalian produksi. Langsung saja ke materi yang pertama tentang profil perusahaan. PT Hafindo Pakan Optima berdiri pada tanggal 29 Maret 2014. PT Hafindo Pakan Optima berdiri di atas lahan seluas 12.000 meter persegi dan berlokasi di kawasan industri Candi Blok 11C, Kelurahan Bamban Kerep, Kecamatan Ngalian, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Perusahaan mulai efektif menjalankan kegiatan produksinya pada bulan Desember 2015 dengan satu mesin produksi pakan ikan. Selain menambah variasi produk, perusahaan juga telah menambah mesin produksi pakan unggas dengan menambah produk pakan diantaranya yaitu pakan unggas, pakan ayam pedaging, dan pakan puyuh. Kemudian produk pakan hewan peliharaan seperti pakan burung, pakan kucing, dan pakan anjing. Perusahaan terus memperluas jalur distribusinya sampai keluar Pulau Jawa dengan membangun jaringan kemitraan dengan para agen dan distributor. Untuk slide selanjutnya yaitu berisi tentang persiapan komponen 6M1I. Untuk yang pertama yaitu ada men. Tenaga kerja yang terlibat dalam PT Hafindo Pakan Optima mungkin mencakup berbagai peran dan tingkatan dalam organisasi, tergantung pada kebutuhan operasional perusahaan. Yang pertama ada tenaga kerja yang produksi, yang kedua ada tenaga kerja kualitas, yang ketiga ada manajemen dan pengawasan, yang keempat ada penelitian dan pengembangan, yang kelima ada logistik dan distribusi, yang keenam ada keuangan dan administrasi, yang ketujuh ada SDM, yang kedelapan ada pemasaran dan penjualan, dan yang kesembilan adalah teknisi dan insinyur. Peran dan tingkatan pekerjaan dapat berbeda-beda tergantung pada perusahaan, ukuran organisasi, dan jenis operasi yang dilakukan oleh PT Hafindo Pakan Optima. Untuk materialnya, PT Hafindo Pakan Optima harus memastikan bahwa bahan baku yang mereka gunakan memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan. Ini termasuk pemeriksaan kualitas, pengujian, dan pemantauan bahan baku untuk menghindari kontaminasi dan memastikan bahwa pakan hewan yang dihasilkan aman dan berkualitas tinggi. Sumber bahan baku PT Hafindo Pakan Optima seperti sumber bahan baku untuk produsen pakan hewan lainnya dapat bervariasi tergantung pada jenis pakan yang diproduksi. Contohnya, untuk mendapatkan bahan bakunya bisa dapat dari produsen pertanian lokal, bisa dari perusahaan agribisnis, pemasok bahan tambahan, perikanan, atau sumber lainnya. Metode atau prosedur yang digunakan dalam produksi pakan hewan harus dirancang untuk memenuhi standar keamanan pangan, standar nutrisi, dan persyaratan kualitas yang berlaku. Sistem manajemen mutu seperti ISO 9001 sering digunakan dalam industri ini untuk memastikan bahwa metode dan prosedur produksi terdokumentasi dan dipatuhi. Biaya yang dikeluarkan untuk proses perencanaan produksi, pembelian bahan baku, pembayaran tenaga kerja, dan pendistribusian barang. Untuk selanjutnya yaitu market atau sasaran pasar atau market PT Hafindo Pakan Optima adalah para peternak hewan, industri perikanan, distributor, dan toko peralatan ternak. Untuk yang selanjutnya yaitu information. Penggunaan informasi atau teknologi informasi dalam perencanaan dan pengelolaan produksi sangat penting. Informasi digunakan untuk pemantauan kinerja, peramalan permintaan, perencanaan produksi, dan pengambilan keputusan. Untuk slide selanjutnya yaitu berisi tentang random fluctuation perusahaan pakan ternak. Random fluctuation-nya bisa terdiri dari yang pertama yaitu faktor bahan baku. Perubahan harga bahan baku seperti gandum, jagung, kedelai, dan bahan pakan lainnya dapat mempengaruhi biaya produksi pakan hewan. Untuk yang selanjutnya yaitu bisa saja karena musim dan cuaca. Musim dan cuaca dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kebutuhan hewan ternak.
musim kering atau basah, serta fluktuasi temperatur dapat mempengaruhi konsumsi pakan hewan. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang perubahan regulasi. Perubahan dalam regulasi pakan hewan dan peternakan seperti persyaratan keamanan pangan atau kebijakan lingkungan dapat mempengaruhi produksi dan distribusi pakan hewan. Random fluctuation yang terakhir yaitu kendala logistik. Masalah dalam rantai pasokan seperti kendala logistik atau distribusi dapat menyebabkan fluktuasi dalam ketersediaan produk. Strategi manajemen fluktuasi yang pertama ada manajemen resiko, yang kedua ada diversifikasi produk, yang ketiga ada penelitian pasar, yang keempat ada pemantauan kualitas. Untuk yang penyesuaian terhadap fluktuasi dapat dilakukan dengan penyesuaian produksi. Fleksibilitas produksi untuk menyesuaikan dengan fluktuasi permintaan bisa juga dilakukan dengan perubahan harga dan juga inovasi produk. Untuk slide selanjutnya yaitu berisi tentang penentuan sistem produksi. PT Hafindo Pakan Optima akan melibatkan sejumlah faktor yang harus diperhitungkan. Sistem produksi adalah kerangka kerja yang digunakan untuk merencanakan, mengelola, dan mengoptimalkan proses produksi agar mencapai tujuan perusahaan secara efisiensi, kualitas, dan respons terhadap permintaan pasar. Berikut adalah beberapa faktor yang akan mempengaruhi penentuan sistem produksi PT Hafindo Pakan Optima. Yang pertama ada jenis produk. PT Hafindo Pakan Optima memproduksi pakan hewan dan jenis produk ini dapat bervariasi, termasuk pakan unggas, pakan ternak, dan makanan hewan peliharaan lainnya. Jenis produk ini akan mempengaruhi pemilihan sistem produksi. Yang kedua ada kapasitas produksi. Perusahaan perlu menentukan beberapa kapasitas produksi yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pasar. Hal ini akan mempengaruhi pemilihan jenis mesin dan fasilitas produksi yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu ada bahan baku. Jenis bahan baku yang digunakan dalam produksi akan mempengaruhi proses produksi PT Hafindo Pakan Optima, sehingga perlu memastikan bahwa pasokan bahan baku konsisten dan berkualitas. Yang keempat ada teknologi. Penggunaan teknologi dalam produksi seperti mesin pencampuran otomatis atau ekstrusi akan mempengaruhi sistem produksi. Teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Yang kelima ada persyaratan kualitas. Produk pakan hewan harus memenuhi standar kualitas tertentu. Sistem produksi perlu dirancang untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar ini. Yang keenam ada peraturan dan keamanan pangan. PT Hafindo Pakan Optima perlu mematuhi regulasi keamanan pangan dan peraturan industri yang berlaku. Ini akan mempengaruhi bagaimana produk diproduksi dan dikendalikan. Untuk selanjutnya yaitu permintaan pasar. Respons terhadap fluktuasi permintaan pasar adalah faktor penting dalam penentuan sistem produksi. Kemampuan untuk mengubah kapasitas produksi dan memenuhi permintaan adalah hal yang perlu dipertimbangkan. Dan yang kedelapan adalah keberlanjutan lingkungan. Perusahaan ini mungkin mempertimbangkan faktor keberlanjutan dalam sistem produksi, seperti penggunaan sumber daya yang efisien dan manajemen limbah. Yang kesembilan adalah sumber daya manusia. Keterampilan tenaga kerja dan jumlah pekerja yang tersedia akan mempengaruhi sistem produksi. Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja juga penting. Dan yang terakhir yaitu efisiensi biaya. Efisiensi biaya dalam produksi dalam mempertimbangkan penting. Perusahaan perlu memilih sistem produksi yang paling efisien dari segi biaya. Slide selanjutnya yaitu berisi tentang pengendalian produksi di PT Hafindo. Pengendalian produksi di PT Hafindo Pakan Optima adalah suatu upaya yang penting untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan dengan efisien, konsisten, dan menghasilkan produk pakan hewan yang berkualitas tinggi. Berikut adalah beberapa langkah dan proses yang dapat terlibat dalam pengendalian produksi di PT Hafindo Pakan Optima. Yang pertama ada perencanaan produksi. Proses pengendalian produksi dimulai dengan perencanaan produksi yang cermat. Perusahaan harus merencanakan jumlah dan jenis produk yang akan diproduksi untuk memenuhi permintaan pasar. Yang kedua ada pengawasan kualitas bahan baku. PT Hafindo Pakan Optima harus memastikan bahwa bahan baku yang digunakan dalam produksi memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Ini termasuk pengujian bahan baku untuk memastikan bahwa mereka aman dan berkualitas. Terus selanjutnya yaitu prosedur pencampuran. Pencampuran bahan baku harus dilakukan dengan teliti sesuai dengan formula yang sudah ditentukan. Untuk yang selanjutnya yaitu proses ekstrusi atau opsional.
Jika PT Hafindo Pakan Optima menggunakan ekstrusi dalam produksi pakan hewan, pengendalian proses ekstrusi penting untuk memastikan kualitas produk akhir. Yang kelima, ada pemantauan kualitas. Selama proses produksi, pengendalian kualitas harus dilakukan terus-menerus. Ini melibatkan pengambilan sampel dan pengujian produk di berbagai tahap produksi untuk memastikan bahwa kualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk yang selanjutnya yaitu pengemasan. Proses pengemasan harus diawasi dan ketat untuk memastikan bahwa produk dikemas dengan benar, label sesuai dan tidak terkontaminasi. Untuk yang selanjutnya yaitu ada manajemen persediaan. Pengendalian persediaan diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki bahan baku yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa kelebihan persediaan yang berlebihan. Proses pengendalian produksi di PT Hafindo Pakan Optima akan melibatkan penggunaan teknologi, pengujian laboratorium, pelatihan karyawan, manajemen persediaan, dan sistem manajemen mutu. Hal ini juga dapat mencakup penggunaan sistem otomatis untuk memantau dan mengontrol proses produksi. Penting untuk mencatat bahwa pengendalian produksi yang efektif adalah kunci untuk menghasilkan produk pakan hewan yang aman dan berkualitas tinggi serta memenuhi persyaratan regulasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.